Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari nanti itu bisa bermanfaat, berguna ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan minum yang teratur. Dalam kondisi pandemi ini kita harus tetap selalu jaga kesehatan, apalagi di daerah kalian dingin ya. Harus tetap semangat jaga kesehatan. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya Pak Guru, Pak Amin akan berkenalan ya. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, bukan tak kenal maka tak tendang ya. Oke, perkenalkan, saya guru baru di SMP 1 Tutur ini ya. Saya akan mengajar kalian kelas 8 ini untuk mapel BTQ, baca tulis Al-Quran. Nama saya Muhammad Nasihun Amin, pakai short ya. Biasa dipanggil Pak Amin ya, panggil Pak Amin saja. Itu nama saya. Saya aslinya Lumajang ya. Ada yang tahu Lumajang anak-anak? Lumajang itu yang punya disebut kota pisang ya, atau yang punya Gunung Semeru, tetangganya Bromo, itu Lumajang. Yang kemarin meletus itu Semeru ya. Itu rumah saya Lumajang. Tapi istri saya orang Pasuruan. Hari sekarang tinggal di Pasuruan. Oke, baiklah anak-anak. Materi kita pada semester genap ini pelajaran BTQ yang pertama itu adalah tentang hukum bacaan lam dan ro ya. Tahu lam dan ro ya. Lam itu seperti pancing ya. Lam, ini ro ya. Hukum bacaan lam dan ro yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang hukum lam ya. Lam di sini yang dimaksud dengan lam adalah lam pada lafadz Allah atau lafdzul jalalah, lafadz Allah yang ada pada lafadz Allah ini ya. Itu yang akan kita pelajari. Lah, hukum lam pada lafdzul jalalah pada lafadz Allah itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut istilahnya tafkhim pakai kho, tafkhim ya. Ada yang disebut tarqiq ya. Kalau tafkhim itu di lafadz Allah, lafdzul jalalah itu dibaca tebal lafadznya. Seperti contoh Allahu ya, Allahu kayak itu dapat lam ini dibaca tebal Allahu, kayak bunyinya itu lo ya, tebal Allahu. Terus yang kedua dibaca tarqiq itu dibaca tipis ya. Seperti contohnya min ayatillah. Lah, lamnya itu dibaca tipis lah. Kalau yang tadi yang atas Allah kayak Allah ya, nah itu yang tebal. Kalau min ayatillah itu dibaca tarqiq atau dibaca tipis. Lah, bagaimana lam pada lafadz Allah itu dibaca tebal atau tipis, dibaca tafkhim atau tarqiq? Itu untuk mengetahuinya bagaimana? Lah,
Untuk mengetahuinya itu akan kita pelajari pada pertemuan ini ya. Yang pertama ini ya. Yang pertama, bagaimana untuk mengetahui lafaz Allah itu dibaca tebal atau tipis ya. Pertama, lafaz Allah dibaca tafkhim atau dibaca tebal ketika lafaz Allah itu didahului oleh harokat fathah atau didahului harokat doma ya. Ketika ada lafaz Allah didahului atau sebelumnya itu ada harokat fathah atau doma ya, maka dibaca tebal. Contohnya seperti yang tadi yang di atas, Allahu. Pada lafaz Allah ini ya, itu Allah itu didahului lam, sebelum lam itu didahului harokat fathah a, Allahu, maka dibaca tebal ya. Allahu dibaca tebal. Selanjutnya contoh lagi, fayudillullahu. Lah, ini fayudillullahu dibaca tebal karena sebelum lafaz Allah ini ya, itu didahului harokat dhammah. Ada harokat dhammah di sini ya. Lam di dhammah. Fayudillullahu, kayak membacanya itu lo ya, tebal Allah ya, lam tebal. Tuh. Contoh lagi adalah wa'alallahi ya. Nah, sebelum lafaz Allah ini ada harokat fathah, maka harus dibaca tebal atau tafkhim ya. Wa'alallahi itu bacaan tebalnya ya. Sudah paham ya tentang dibaca tebal? Saya ulangi lagi. Dibaca tebal lafaz Allah itu ketika lafaz Allah didahului oleh harokat fathah yang di atas, seret di atas, atau didahului oleh harokat dhammah ya, itu dibaca tebal lafaz Allahnya. Beri contoh, Allahu wa yudhillullahu, terus wa 'alallahi ya, itu contohnya dibaca tebal. Selanjutnya, kapan lafaz Allah itu dibaca tarqiq atau dibaca tipis? Kapan? Yaitu ketika lafaz Allah itu didahului oleh harokat kasro, shred yang ada di bawah ya. Jadi lafaz Allah ketika didahului oleh harokat kasro atau sebelum lafaz Allah itu ada harokat kasro, maka dibaca tipis. Bagaimana cara membacanya? Contohnya ya. Di sini min ayatillah ya. Contohnya min ayatillah. Lah, tadi lafaz Allah ini ada harokat kasro, maka dibaca tipis. Tipisnya seperti baca la, bukan min ayatillahi. Itu keliru, tapi dibaca tipis, min ayatillah ya. Lah, bacanya lah, kalau tipis itu lah. Jadi ketika ada lafaz Allah didahului atau sebelumnya ada harokat kasro, min ayatillah. Contoh selanjutnya, mayyahdillahu. Lah, nanti sebelum lafaz Allah itu ada harokat kasro, maka dibaca tipis lah, bukan mayyahdillahu. Itu keliru, bukan keliru saja, sangat salah. Mayyahdillah bukan mayyahdillah ya, kalau ada harokat kasro sebelumnya. Mayyahdillahu ya, itu bacanya. Contoh lagi, bi ayyamillah, karena sebelum lafaz Allah didahului harokat kasro, maka dibaca tarqiq atau dibaca tipis ya. Tidak boleh salah dibaca bi ayyamillah, itu keliru ya, kurang pateng ngajinya ya. Nanti bacanya benar bi ayyamillah. Nah, itu cara membaca lafdzul jalalah ketika baik dibaca tafkhim ataupun tarqiq ya. Jadi kuncinya adalah
kapan lafzul jalalah itu dibaca tebal, yaitu ketika lafadz Allah itu didahului oleh harokat fathah ataupun dhammah. Jadi kalau ada lafadz Allah terus sebelumnya itu ada harokat kasro, harokat fathah atau dhammah, maka harus dibaca tebal. Contohnya qul huwallahu, sebelum Allah itu fathah, maka dibaca tebal ya. Nah, kapan lafadz Allah itu dibaca tarqiq atau tipis, yaitu ketika sebelum lafadz Allah itu didahului oleh harokat kasro, jadi dibaca tipis lah, seperti itu ya. Contohnya apa? Ansabilillah. Nah, sebelum lafadz Allah itu ada harokat kasro, maka tidak boleh dibaca ansabilillah. Lagi mantep dibaca lo. Nah, itu malah keliru, salah. Yang benar ansabilillah, dibaca tipis ya. Atau tadi min ayatillah. Nah, itu cara membacanya yang benar. Itu ya anak-anak, semoga bisa dipahami ya. Kalau kurang mengerti harus banyak latihan. Kalau kita Al-Quran ini harus banyak latihan, banyak sering-sering membaca Al-Quran ya. Tiap hari harus dibaca, meskipun cuma 5 ayat, 3 ayat, tiap hari harus dibaca biar membacanya lancar. Latihan makhorijul huruf, bagaimana membaca huruf yang benar, yang baik itu. Selanjutnya anak-anak sekalian, di sini kalian sudah punya LKS semuanya ya. Dilihat di LKS halaman 7 ya. Di situ ada uji kompetensi ya. Coba bacakan ya. Di uji kompetensi itu, kalian telah mempelajari hukum bacaan lam jalalah. Bacalah ayat-ayat berikut dengan teliti. Ayat di bawah ini dengan teliti ya. Surat Al-Baqarah ayat 20. Kemudian tulislah lafaz-lafaz yang mengandung hukum bacaan. Nah, di LKS ini keliru anak-anak ya. Mengandung hukum bacaan idhar safawi ya. Yang kita pelajari lam jalalah, bukan idhar. Maka kemudian tulislah lafaz-lafaz yang mengandung hukum bacaan lam jalalah, bukan idhar safawi, dicoret ya, diganti dengan lam jalalah. Yang ini ya, idhar safawi ini diganti dengan bacaan lam jalalah, lafaz Allah. Di bawah di ayat ini dicari ya. Nanti kalian tulis di baliknya kan, dalam 8 itu lembarannya apa saja bunyi ayatnya itu, yang lafzul jalalah yang mana ditulis, terus nama bacaannya apa. Maksudnya lamnya dibaca tebal atau dibaca tipis, dibaca tafkhim atau dibaca tarqiq ya, ditulis di nama bacaannya itu tafkhim atau tarqiq ya. Alasannya kenapa? Alasan umpamanya ada lafadz Allah, Allahu didahului oleh fathah, Allahu, lafadz Allah didahului oleh doma, Allah didahului oleh kasro, seperti itu ya. Itu alasannya tuh. Dibaca dulu ya surat Al-Baqarah ayat 20. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Walau sya'allahu lahadzaba bisam'ihim wa absarihim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, itu dicari di ayat ke-20 surat Al-Baqarah ini ya, yang ada lafzul jalalah, terus ditulis di baliknya ini ya. Ditulis di baliknya lafadznya apa yang mengandung lafzul jalalah, terus bacaannya apa, tafkhim atau tarqiq. Alasannya kenapa? Itu setelah ditulis nanti difoto ya, difotokan, nanti dikirimkan ke koordinator, biar koordinator ini yang mengirimkan ke Pak Amin ya. Itu bisa dipahami ya. Itu tugas kalian setelah mempelajari hukum bacaan lam. Tuh, untuk pertemuan berikutnya akan kita bahas yang hukum bacaan ro, karena ro ini lebih panjang pembahasannya daripada lam. Tuh, semoga pertemuan kita bermanfaat ya. Kalian anak-anakku bisa memahami dengan baik dan
benar ya. Itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa bertanya lewat WhatsApp, lewat WA ataupun di komentar ya. Ini saya masukkan di YouTube ya. Bisa dilihat di YouTube. Terima kasih. Saya akhiri dengan bacaan umul kitab Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.